Pemirsa, Bapak Ibu yang berbahagia, anak berkebutuhan khusus sebagaimana anak lainnya tentu mengalami masalah-masalah kesehatan yang sama. Pendidik perlu memahami bahwa ketika anak berkebutuhan khusus memiliki masalah kesehatan yang memerlukan penanganan medis, mereka harus dirujuk ke pusat-pusat bantuan kesehatan terdekat agar mereka mendapat pertolongan dari ahlinya. Untuk memahami lebih lanjut, simak terus tayangan berikutnya. Perlu diketahui bahwa pendidik adalah fasilitator yang tugasnya memfasilitasi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. Pendidik bukanlah paramedik, bukan pula terapis yang dapat mendiagnosis dan mengobati penyakit anak didiknya, termasuk anak berkebutuhan khusus, kecuali sakit yang bersifat sederhana, yang dapat dibantu dengan keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk itu, guru perlu mengetahui alur rujukan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus dan memastikan keberadaan layanan-layanan kesehatan di lingkungan terdekat. Pertama, guru dapat meminta orang tua untuk membawa anaknya ke dokter spesialis anak, spesialis tumbuh kembang, atau psikolog. Dokter spesialis inilah yang akan memberi rujukan ke rumah sakit jika anak memerlukan perawatan khusus atau rawat inap di rumah sakit. Dokter spesialis juga biasanya membuka praktek di rumah sakit pada jam-jam tertentu. Guru sebaiknya mengetahui di rumah sakit terdekat yang mana yang ada dokter spesialis terkait anak dan tumbuh kembang anak, atau tempat-tempat lainnya di mana dokter spesialis membuka praktek secara pribadi. Akan lebih baik jika guru juga mengetahui alamat rumah dokter spesialis atau psikolog yang terdekat dengan sekolah. Kedua, jika dokter spesialis dan rumah sakit sangat jauh dari jangkauan, maka guru dapat meminta orang tua membawa anaknya ke dokter atau bidan atau perawat terdekat yang mudah didatangi di rumah dalam keadaan darurat. Para medis ini biasanya juga berpraktek di puskesmas terdekat. Selain puskesmas, terdapat juga klinik-klinik umum atau tempat praktek pribadi dokter umum yang terdekat dengan lembaga PAUD. Selanjutnya, jika anak membutuhkan perawatan sementara, rumah sakit untuk rawat inap sangat jauh dari jangkauan, pihak puskesmas dapat merujuk ke PPT atau PKT atau Pusat Pelayanan Terpadu atau Pusat Kesehatan Terpadu atau ke P2TP 2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu shelter rumah singgah yang biasanya ada di tingkat kecamatan. Selain guru, komponen masyarakat lain seperti kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pekerja sosial dapat menyarankan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan memerlukan bantuan medis secara intensif untuk membawa ke puskesmas, atau jika memerlukan bantuan masalah pendidikan dapat dibawa ke RBM atau rumah belajar masyarakat jika pusat terapi atau trauma center tidak ada di daerah terdekat. Sistem rujukan ini bersumber dari Pedoman Umum Perlindungan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2010. Anak dengan kebutuhan khusus akan menghadapi masalah kesehatan yang lebih rumit jika tidak dibantu lebih dini. Demikian tayangan tadi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.